Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya Milana Eka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. UNESA kukuhkan 10.464 mahasiswa baru pada upacara pengukuhan PKKMB 2022. Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noeleto bagikan motivasi aktualisasi potensi diri bagi mahasiswa baru UNESA pada pembukaan PKKMB UNESA 2022. Keseruan suasana pelaksanaan PKKMB 2022 di kampus UNESA Lidah Wetan dan Ketintang. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Fasilitasi audiensi dan sinergitas sosialisasi program pelatihan Digital Leadership Academy atau DLA tahun anggaran 2022, UNESA terima kunjungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo Republik Indonesia di lantai 8 Gedung Rektorat Kampus UNESA Lidah Wetan. Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah berupaya untuk mendukung program pemerintah, yaitu pembangunan sumber daya manusia di bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari level literasi digital, talenta digital, sampai dengan level kepemimpinan era digital yang dilakukan melalui program pelatihan DLA atau Digital Leadership Academy pada 22 Agustus 2022. Turut hadir dalam kegiatan koordinasi dan promosi Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNESA, Dr. Sujarwanto MPD, beserta staf khusus dan pimpinan fakultas serta lembaga selingkung UNESA. DLA merupakan program pelatihan unggulan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang pelaksanaan dan silabusnya dirancang bersama perguruan tinggi terbaik dunia. Program ini bersifat short course atau kursus singkat yang ditujukan untuk level pimpinan di sektor publik, diantaranya kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi seperti UNESA, dan sektor privat atau swasta, serta TNI Polri. Dalam paparannya, Asisten Ahli DLA Kemkominfo, Nur Hamidah MPD, berharap Universitas Negeri Surabaya banyak mengirimkan delegasinya untuk menjadi peserta yang bisa mendukung program pemerintah tersebut. Program pelatihan DLA bekerjasama dengan 8 perguruan tinggi dengan pendaftaran yang masih dibuka di 4 mitra, yaitu Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, School of Public Policy Management, Tsinghua University, Oxford Internet Institute, University of Oxford, dan Cornell University. Program pelatihan DLA ini akan dilakukan secara online, tidak dipungut biaya alias gratis, dan sudah disediakan penerjemah bagi para peserta short course. Harapannya,
Para peserta DLA nantinya bisa menjadi penggerak yang mampu bertransformasi dan memberikan kontribusi nyata di bidang yang ditempuh untuk bisa membangun negeri dengan kemampuan yang didapat selama mengikuti program Digital Leadership Academy. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Livia Rahma melaporkan. Universitas Negeri Surabaya gelar upacara pengukuhan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun 2022 secara hybrid pada 22 Agustus 2022. Total mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB UNESA tahun ini mencapai 10.464 mahasiswa baru. Sebanyak 150 perwakilan mahasiswa baru UNESA tahun 2022 yang biasa disebut Garuda Muda atau Garda UNESA ikuti pengukuhan mahasiswa baru UNESA tahun 2022 di lapangan Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube KC Media by UNESA. Kegiatan PKKMB UNESA kali ini diawali dengan parade pembukaan yang diiringi oleh tari Bedoyo Jawa Timur sebagai pengiring datangnya para pimpinan dengan menunggangi kuda menuju tempat prosesi pengukuhan mahasiswa baru. Dengan mengusung tema Transformasi UNESA sebagai PTNBH, menjadikan mahasiswa unggul dan berdaya saing untuk bergotong royong membangun negeri menuju Indonesia maju yang harmoni. Juga mengusung subtema Aktualisasi Garda UNESA berorientasi restorasi lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, simbol dalam pengukuhan mahasiswa baru kali ini merupakan Sang Tri Asih Kalpataru yang berada di balik tirai bentang Surabaya yang menggambarkan keanekaragaman Surabaya dan kebudayaannya, serta pohon Kalpataru yang memiliki arti pohon kehidupan yang membawa pengharapan akan masa depan dan semangat juang menuju perubahan. Dari tema tersebut juga disampaikan oleh Ketua PKKMB UNESA tahun 2022, Dr. Bambang Sigit Widodo MPD, bahwa simbol yang diangkat pada PKKMB UNESA kali ini merupakan bentuk langkah nyata dan kontribusi UNESA dalam program revolusi mental, serta menyambut status baru menjadi PTNBH. Berbagai rangkaian prosesi pengukuhan mahasiswa baru syarat akan makna dan harapan bagi para Garda UNESA 2022. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Rektor UNESA Profesor Dr. Nur Hasan MKes bahwa beradaptasi di era ketidakpastian ini adalah bekal penting yang harus dipersiapkan oleh para mahasiswa baru. Selain pengukuhan mahasiswa baru 2022, dalam rangkaian kegiatan PKKMB ini juga berlangsung Fashion Show UNESA yang memamerkan karya dari mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik UNESA. Selanjutnya, rangkaian kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru PKKMB UNESA 2022 akan dilanjutkan di fakultas masing-masing yang berlangsung dari tanggal 23 hingga 26 Agustus 2022. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Livia Rahma melaporkan. Bersama bisa bekerja sama, UNESA satu langkah di depan untuk Indonesia maju harmoni. Tepuk tangan yang meriah. Mahasiswa baru UNESA yang biasa disebut Garuda Muda atau Garda UNESA 2022 baru saja memulai rangkaian kegiatan PKKMB Universitas Negeri Surabaya. 200 perwakilan Garda UNESA ikuti sejumlah rangkaian kegiatan secara offline, sedangkan 10.000 lainnya
antusias mengikuti jalannya rangkaian PKKMB secara online melalui kanal YouTube KC Media by UNESA. Usai mengikuti gelaran pembukaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB UNESA di lapangan Rektorat Universitas Negeri Surabaya, panitia pelaksana mengarahkan garda UNESA menuju auditorium lantai 11 gedung Rektorat UNESA untuk mengikuti rangkaian kegiatan PKKMB lainnya. Disambut dengan kompilasi ucapan selamat datang di kampus para juara UNESA dari para menteri dan tokoh pimpinan Republik Indonesia. Dalam Indonesia Menyapa, para garda UNESA melanjutkan agenda hari pertama PKKMB. Kegiatan sharing session yang dikemas dalam talk show Membangun Indonesia Generasi Cerdas melalui sosial media dipandu oleh Silkania Swarizona SIPMP sebagai moderator dengan narasumber utama Sabrang Mowodamar Panuluh atau Noeleto. Sharing session bersama pria yang saat ini akrab disapa Sabrang berlangsung menarik. Antusiasme para garda UNESA tampak pada keaktifan bertanya seputar eksistensi dan aktualisasi diri generasi Z di era saat ini. Sabrang sebagai narasumber berpesan kepada para garda UNESA untuk berani mengaktualisasikan secara maksimal potensi yang dimiliki untuk dirinya dan masyarakat. Atau kita ngomongin orang lain, mayoritasnya seperti apa? Di akhir talk show, Sabrang memberikan penampilan khusus yang diiringi oleh Jimli, mahasiswa unit kesenian paduan suara dan musik UK PSM UNESA. Peserta PKKMB dan pimpinan UNESA turut terbahas suasana dan bernyanyi bersama. Usai euforia konser bersama Sabrang atau Noeleto, Garda UNESA 2022 kembali tertib menyimak materi pengenalan organisasi kemahasiswaan, baik eksekutif maupun legislatif. Materi tersebut dipandu oleh Novan Aulia Salam, Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNESA, dan Muhammad Rizky Febrianto, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UNESA. Untuk meningkatkan motivasi belajar dan geliat berprestasi para garda UNESA, di sesi terakhir dilaksanakan sharing session akademik dan non-akademik bersama dengan alumni inspiratif Ahmad Abdullah SPD, Awardi LPDP di Monash University. Para garda UNESA kembali tergerak untuk mengetahui kiat-kiat menjadi mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Acara ditutup dengan pemberian apresiasi kepada mahasiswa baru yang aktif mengikuti rangkaian kegiatan hari pertama PKKMB. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB UNESA tahun 2022 resmi dibuka pada 22 Agustus 2022. Selanjutnya para mahasiswa baru akan mengikuti serangkaian kegiatan PKKMB di fakultasnya masing-masing. Seperti apa keseruan pelaksanaan PKKMB di kampus Lidah Wetan UNESA? Berikut laporan dari reporter Mufti Al-Farabi serta juru kamera Fitrianto Wahyu dan Zulfaili Yahya. Halo Kece People, saat ini saya sudah berada di lapangan Rektorat Universitas Negeri Surabaya. Saya akan mengajak Kece People semuanya untuk mengetahui keseruan pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun 2022 di kampus Lidah Wetan UNESA. Setelah upacara pengukuhan mahasiswa baru pada 22 Agustus lalu, Garuda Muda UNESA mengikuti serangkaian kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di fakultasnya masing-masing. Di kampus Lidah Wetan, terdapat 3 fakultas yang melaksanakan PKKMB mulai tanggal 23 sampai dengan 26 Agustus 2022, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Olahraga, serta Fakultas Bahasa dan Seni. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini PKKMB dilaksanakan secara offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
1.370 mahasiswa baru mengikuti PKKMB FIP 2022 dengan antusias. Terdapat 4 gedung yang digunakan dalam pelaksanaan PKKMB dan terpusat di gedung Auditorium O5. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kapasitas dari setiap gedung yang digunakan. Nah, Kece People, saat ini saya sudah berada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Ada yang unik dari pelaksanaan PKKMB di FIP ini. Sebutan bagi para mahasiswa baru yaitu Garda Dewantara. Garda Dewantara, sebutan bagi mahasiswa baru Fakultas Ilmu Pendidikan. Hal ini menjadi simbol agar semangat Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, senantiasa menular pada para mahasiswa baru. Sementara itu, 647 mahasiswa baru mengikuti serangkaian kegiatan PKKMB di Gor Futsal Internasional Fakultas Ilmu Olahraga. Ganendra Nawasena menjadi sebutan bagi para mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Olahraga UNESA. Selain kegiatan akademik, kegiatan non-akademik untuk penunjang perkuliahan pun penting dilakukan. Nah, seperti di belakang saya, para mahasiswa baru Fakultas Ilmu Olahraga sedang mengikuti materi terkait pengembangan soft skill atau kegiatan non-akademik. Kegiatan non-akademik menjadi elemen penting bagi mahasiswa sebab selain berkuliah, mahasiswa juga harus mempunyai bekal keahlian agar mampu bersaing ketika sudah menyelesaikan studinya. Para mahasiswa baru tampak antusias dalam menyimak materi yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FIO UNESA, Dr. Irmantara Subagio MKes. Euforia PKKMB juga terlihat di Fakultas Bahasa dan Seni. Sebanyak 1.518 mahasiswa mengikuti jalannya PKKMB yang terbagi di 2 gedung, yaitu Auditorium Profesor Dr. Leo Idra Ardiana MPD dan Auditorium T14. Nah, Kece People, berikut ini adalah suasana pelaksanaan PKKMB di Fakultas Bahasa dan Seni. Akan ada 4 materi yang disampaikan per harinya. Nah, salah satunya terkait PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Hal ini ditujukan untuk mengenalkan PKM kepada mahasiswa baru agar mereka juga tertarik untuk berkarya dan berkontribusi untuk fakultas tercinta. PKM menjadi momen unjuk kreativitas bagi mahasiswa dalam pengembangan skill penelitian, pengembangan produk, dan pengabdian pada masyarakat. Pengenalan PKM sejak awal dapat memotivasi para mahasiswa baru untuk terus berinovasi dan berpikir kritis. PKKMB offline kali pertama setelah pandemi memberikan kesan tersendiri bagi para mahasiswa baru. Salah satunya Rodotus Zahro dari Prodi Sastra Inggris. Seneng sih Kak, tapi campur aduk juga perasaannya kan, kadang ada deg-degannya juga, ada khawatirnya juga, aduh nanti gimana nih. Kan awalnya ekspektasi saya nih di PKKMB Indonesia, ya dari tahun-tahun sebelumnya juga kan yang ada yang viral itu, ya kan saya awalnya juga takut, aduh nanti gimana ya PKKMB-nya. Ternyata pas nyampe sini seru loh, nggak seperti yang saya ekspektasikan sebelumnya, dan ini melebihi ekspektasi saya sih Kak PKKMB-nya. PKKMB menjadi ajang untuk beradaptasi bagi para mahasiswa baru sebelum nantinya menjalani perkuliahan. Rangkaian PKKMB 2022 akan ditutup dengan penampilan inaugurasi dari mahasiswa yang dilaksanakan pada Jumat 26 Agustus 2022. Dari Surabaya, Tim Liputan Kece Media melaporkan. Keseruan PKKMB 2022 tidak hanya dirasakan bagi mahasiswa baru di kampus UNESA Lidawetan. Para mahasiswa baru di kampus UNESA Ketintang juga mengikuti jalannya pelaksanaan PKKMB dengan penuh semangat dan antusias. Berikut liputan PKKMB 2022 oleh tim Kece Media di kampus UNESA Ketintang. Nah, Kece People, kali ini saya sudah berada di kampus Ketintang Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan mengajak Kece People semua untuk melihat bagaimana keseruan suasana PKKMB 2022 yang digelar secara offline di Universitas Negeri Surabaya. Ingin tahu keseruannya seperti apa? Mari kita lihat liputan berikut ini. Pelaksanaan PKKMB UNESA 2022 di kampus Ketintang dilaksanakan mulai 23 hingga 26 Agustus 2022 di masing-masing fakultas. Para mahasiswa baru mengikuti serangkaian kegiatan PKKMB dengan mengenakan dress code sesuai ketentuan fakultas masing-masing. Baik, Kece People, kali ini saya sudah berada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Nah, di Fakultas Teknik ini, pelaksanaan PKKMB dilakukan secara luring atau full offline. Semua mahasiswa baru dari Fakultas Teknik ikut menghadiri
pelaksanaan PKKMB ini. Nah, kurang lebih di Fakultas Teknik ini diikuti oleh 1.800 mahasiswa baru yang dibagi dalam 5 ruangan. Nah, di salah satu ruangan yang sedang berada di belakang saya ini, auditorium Gedung Dekanat Fakultas Teknik, di sini sedang dilaksanakan sesi materi tentang peluang dan tantangan perguruan tinggi yang disampaikan langsung oleh dosen dari Fakultas Teknik tersebut. Nah, di samping itu selain materi tadi juga sempat saya lihat di ruangan adanya ice breaking untuk meningkatkan semangat para mahasiswa baru untuk mengikuti materi yang disampaikan agar tidak jenuh, seperti itu. Tak hanya di Fakultas Teknik, euforia pelaksanaan PKKMB 2022 juga dirasakan oleh mahasiswa baru Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sebanyak 1.250 garda UNESA dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam menyimak penyampaian materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba oleh Duta Anti Narkoba UNESA dengan seksama. Ya, pada hari ini tuh tadi jam 6 ada sarapan dan presensi. Setelah itu ada kegiatan pengisian materi. Ini tadi ada Duta Anti Narkoba, tadi ada menuju kampus sehat, dan nanti ada beberapa materi lagi gitu. Nah, dari kita itu menggunakan konsep teleconference. Jadi main room utama itu di D1 atau di ruang audit D1. Sedangkan dari kita juga meminjam beberapa ruangan di jurusan untuk digunakan sebagai ruangan buat mahasiswa baru untuk biar cukup gitu. Baik KC People, kali ini saya sudah berada di program vokasi UNESA. Nah, kali ini sama seperti fakultas-fakultas yang lain, program vokasi UNESA juga melaksanakan kegiatan PKKMB secara offline. Nah, diikuti oleh sejumlah 880 mahasiswa baru. Di sini program vokasi UNESA membagi menjadi 2 ruangan. Nah, di mana setiap sesi ruangan itu dihubungkan melalui sistem teleconference lewat aplikasi Zoom. Turut hadir memberikan motivasi dan materi kepada para garda UNESA pada pelaksanaan PKKMB 2022 di program vokasi UNESA, yakni Ketua DPRD Kota Surabaya, Dominikus Adi Sutarwiono SIP. Dan saya melihat antusiasme dari adik-adik mahasiswa program vokasi UNESA yang menyimak apa yang saya sampaikan. Saya pun jadi semangat untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Saya berterima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk sharing ide, sharing gagasan, sharing pengalaman di depan para mahasiswa baru program vokasi UNESA. Karena ini pelaksanaan yang pertama dan untuk offline ya, kami mengundang beliau, ya ini kan tokoh senior kita, wakil kita di Dewan DPRD Kota Surabaya untuk menginspirasi adik-adik. Mereka adalah generasi muda yang punya potensi dan mereka harus tanggung jawab kepada pembangunan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, sebelum mereka mendapatkan kuliah, mereka harus mendapatkan inspirasi dulu dari para senior kita, tokoh-tokoh kita, sehingga mereka ketika berkuliah nanti betul-betul memanfaatkan waktu kuliahnya secara positif dan punya tanggung jawab untuk pembangunan Kota Surabaya dan Indonesia. Selanjutnya, tim liputan KC Media melihat suasana pelaksanaan PKKMB 2022 yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Sama seperti pelaksanaan di fakultas lainnya, panitia pelaksana di kedua fakultas ini juga menerapkan sistem teleconference pada sesi penyampaian materi yang diikuti oleh mahasiswa baru dengan penuh antusias. Nah, KC People, kali ini saya ingin tahu gimana sih pendapat para garda UNESA tentang pelaksanaan PKKMB secara offline ini. Nah, di sini sudah ada teman kita salah satu garda UNESA dengan Mas siapa? Dewa. Mas Dewa. Dari mana, Mas? Saya dari Madiun, prodinya Ilmu Hukum. Ilmu Hukum. Iya, benar. Baik. Mas Dewa, pendapat Mas Dewa mengenai PKKMB secara offline ini gimana? Oh. Yang pertama itu seru banget. Materinya itu juga berbobot gitu, berat-berat gitu, juga bermanfaat bagi saya dan teman-teman saya. Habis itu cuttingnya juga ramah-ramah. Ya overall bagus banget sih. Oke, baik. Sehari ini apa aja materi yang sudah Yang pertama itu tentang sistem di UNESA. Habis itu sama ada yang dari anggota DPRD tadi.
kesan yang Mas sampaikan apa? Kesannya. Semangat buat kating-kating BEM, terutama terima kasih atas event yang luar biasa ini. Harapan untuk PKKMB ke depan saat ini? Semoga tahun depan juga offline, amin. Lebih seru, lebih meriah, amin. Siap, terima kasih. Oke. Nah, Keci People, itu tadi pendapat salah satu Garda UNESA 2022 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Nah, Keci People, itu tadi serangkaian acara PKKMB 2022 yang dilaksanakan di Kampus Ketintang Universitas Negeri Surabaya. Tadi juga turut dihadiri anggota DPRD Kota Surabaya yang ikut memberikan motivasi dan materi kepada para Garda UNESA. Demikian laporan dari saya, Irfan Ali, dan tim liputan Kece Media melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Melani Eka, tetap sehat dan sampai jumpa.